Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Robiatul Adawiyah. In this video, I want to discuss about 13 types of text in English language. Okay, let's get started. Types number 1 is descriptive text. Social function to describe a particular person, animal, place, or things. Jadi, purpose atau tujuannya adalah mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda. And then generic structure, identification, and description. Jadi strukturnya yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mendeskripsikan. And then language feature, focus on specific participant, use attributive and identifying process, frequent use of epithet classified in nominal groups, and use of simple present tense. Jadi biasanya di dalam descriptive text ini dia fokus spesifik kepada partisipan, kemudian menggunakan identifying process dan nominal group, dan kemudian menggunakan simple present tense. Dan selanjutnya di sini ada contohnya dengan judul Natural Bridge National Park. Nah, di situ yang saya tebali kalimatnya merupakan struktur dari identification dan di bawahnya yaitu description. Jadi di sini mendeskripsikan Natural Bridge National Park. Seperti itu. Di dalam descriptive text juga biasanya menggunakan kata sifat. Jadi seakan-akan membawa pembaca merasakan apa yang ada di teks tersebut. Oke, next types 2 is narrative text. Social function to almost entertain and to deal with actual or vicarious experience in different ways. Narrative deal with problematic event which lead to a crisis or turning point of some kind, which in turn find a resolution. Jadi tujuan dari naratif teks di sini adalah untuk menghibur pendengar atau pembaca dengan suatu kisah atau cerita di masa lampau yang merupakan pengalaman nyata atau khayal dan bisa juga mengarah ke suatu krisis yang akhirnya menemukan penyelesaian. And generic structure 1. Orientation, 2. Complication, 3. Resolution, and let's coda. Jadi yang pertama di sini ada orientation atau pengenalan, yang dimana pengenalan tokoh dalam suatu cerita atau tempat kejadiannya. And complication yaitu berisi tentang gambaran munculnya krisis atau permasalahan pada cerita. Dan selanjutnya ada resolution yang berisi tentang memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir ada koda, maksudnya di situ adalah kesimpulan dari cerita tersebut atau perubahan yang terjadi pada tokoh atau pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut. And language feature focus on specific and usually individualist participant, and use of material process, and use or relational process and mental process. And next, use or temporal conjunction and temporal circumstance. And the last, use of past tense. Jadi menggunakan past tense karena menceritakan masa lampau. Dan di sini ada contoh dari naratif teks atau teks naratif.
dengan judul Snow White. Nah, di situ saya beri tanda. Di kalimat pertama merupakan orientation atau pengenalan, dan selanjutnya ada C, yaitu complication atau munculnya masalah, and R, resolution atau memecahkan masalah, dan C, koda atau perubahan yang terjadi. And types number 3 is report text. Social function to describe the ways things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Jadi tujuan dari report text di sini adalah mendeskripsikan yang meliputi gejala alam atau benda buatan manusia dan gejala-gejala sosial. And generic structure, general classification, atau yang berisi tentang pengenalan fenomena atau benda yang akan dibicarakan di dalam teks ini. And next, description atau gambaran dari fenomena atau benda yang didiskusikan di dalam teks tersebut. And language feature focus on generic participant, use of relational process to state what is and that's which it, and use of simple present tense, and no temporal sequence. Kemudian di sini ada contoh dari report text yang berjudul whales atau ikan paus. Di situ ada, kemudian di kalimat pertama ini yang saya tebalin merupakan general classification atau pengenalan bendanya. Kemudian selanjutnya ada description, yaitu mendeskripsikan dari kalimat pertama ini. Types number 4 is recontext. Social function to retell events for the purpose of informing or entertaining. Jadi tujuan dari recontext di sini adalah menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang bertujuan untuk menginformasikan atau memberitakan atau menghibur tanpa adanya konflik di dalam cerita tersebut. Kemudian generic structure, yang pertama orientation atau pengenalan, kemudian events atau menceritakan tentang peristiwa yang terjadi, dan yang terakhir reorientation atau pengulangan peristiwa yang telah terjadi. Kemudian language feature focus on specific participant and use of material process and circumstance of times and place, and use of past tense, and the last focus on temporal sequence. Dan selanjutnya di sini ada contoh dari recontext yang berjudul earthquake. Nah, di situ juga saya beri tanda atau inisial. Pada kalimat pertama ada orientation atau pengenalan, dan kalimat kedua ada event atau kejadiannya, dan kalimat ketiga dari orientation atau pengulangan dari kejadian tersebut. Oke, types number 5 is procedure text. Social function to show how something is accomplished through a sequence of action or steps. Jadi tujuan dari prosedur teks di sini adalah menunjukkan sebuah proses atau memberikan petunjuk tentang cara melakukan sebuah tindakan atau langkah-langkah secara urut. Oke, generic structure-nya yang pertama ada aim,
yaitu tujuan. Maksudnya di sini adalah tujuan dalam pembuatan. Kemudian ada materials atau bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ada steps, yaitu langkah-langkahnya. And language future focus on generalist human against and use of simple present tense, often imperative, and use mainly of temporal conjunction, and use mainly of material process. Dan selanjutnya contoh dari prosedur teks dengan judul The Whole Game. Nah, di situ yang pertama ada tujuannya, kemudian ada materialnya, dan yang terakhir ada step atau langkah-langkah dari the whole game. Okay, text number 6 is spoof text. Social function to retell and even with humorous twist. Jadi teks spoof ini adalah menceritakan cerita komedi atau cerita yang menyenangkan. And generic structure, orientation atau pengenalan, event atau kejadian yang masih dianggap wajar, and the last twist atau kejadian yang dianggap lucu atau kejadian yang tidak disangka-sangka. And language future focus on individual participant and use of material process and circumstance of time and place and use of past tense. Dan di sini ada contoh dari spoof text yang berjudul Penguin in the Park. Di situ generic structure-nya orientation pada kalimat pertama dan even itu pada kalimat kedua hingga sebelum kalimat akhir, dan pada kalimat akhir merupakan twist atau cerita lucunya. Types number 7 is analytical exposition text. Social function to persuade the reader listener that something is the case. Jadi, social functionnya adalah meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting, sehingga mendapatkan perhatian oleh pembaca. Generic structure-nya tesis atau topik utama yang dibahas, dan yang kedua argumen atau pendapat-pendapat, dan yang terakhir conclusion yaitu kesimpulan. Language future focus on generic human or non-human participant and use of simple present tense and use of relational process and use of internal conjunction to state argument, and the last reasoning through causal conjunction or nominalization. Selanjutnya ada contoh dari analytical exposition text. Struktur yang pertama ada tesis pada kalimat yang pertama, kemudian ada argumen atau pendapat, dan di kalimat terakhir ada conclusion atau kesimpulan. And text number 8 is explanation text. Social function to explain the process involved in the information or working of natural or socio-cultural phenomena. Jadi di explanation text di sini adalah teks yang menjelaskan tentang proses-proses yang terjadi pada fenomena yang berkaitan tentang fenomena alam dan fenomena sosial budaya. And generic structure, yang pertama ada general statement to position the writer. Jadi yang pertama adalah general statement atau berisi tentang penjelasan umum tentang topik yang akan dibahas.
Kemudian yang kedua ada explanation. Maksudnya di sini adalah penjelasan yang lebih rinci terhadap topik utama tadi. And language feature focus on generic non-human participant, use mainly of material and relational process, and use mainly of temporal and casual circumstance on and conjunction, and use of simple present tense, and some use of passive voice to get them right. Dan contoh dari explanation text di sini pada kalimat pertama merupakan general statement atau penjelasan umum, dilanjut dengan kalimat explanation pada kalimat kedua hingga akhir. Text number 9 is discussion text. Social function to present two point of view about an issue. Jadi di discussion text di sini adalah menyajikan dua poin atau dua sudut pandang tentang masalah. Generic structure-nya yang pertama ada isu atau permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua argument for point and elaboration, yaitu pendapat tentang poin atau permasalahan, dan elaboration atau latar belakang suatu masalah atau juga alur dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir ada conclusion, kesimpulan. And language feature use simple present tense, use modalities such as must, should, ought, may, and structure, using additive, contrastive, and casual connection such as similarly, however, furthermore, and structure. Dan pada contoh discussion text di sini pada kalimat pertama merupakan isu atau permasalahan yang dibahas. Kemudian pada kalimat kedua hingga sebelum akhir merupakan argumen. Kemudian yang terakhir merupakan conclusion. Types number 10 is hortatory exposition text. Social function to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. Jadi di hortatory exposition ini tujuannya adalah meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa topik yang dibahas itu penting atau tidak penting. Generic structure number 1, thesis atau topik utama yang dibahas, kemudian argumen yaitu pendapat, and recommendation yaitu rekomendasi atau ajakan kepada pembaca. And language feature using the simple present tense, use temporal, cognitive, firstly, secondly, thirdly, and structure. And the last, use evaluative word importantly, valuably. Kemudian ada contohnya dengan judul country concern. Di sini pada kalimat pertama merupakan tesis, dan pada kalimat kedua hingga sebelum akhir merupakan argumen atau pendapat, dan pada kalimat terakhir merupakan rekomendasi atau ajakan kepada pembaca. Types number 11 is anecdote text. Social function to share with others an account of an unusual or amusing incident. Jadi di teks anekdot ini menceritakan tentang peristiwa yang tidak biasa terjadi atau yang dianggap lucu. Generic structure yang pertama ada abstrak, yaitu menjelaskan tentang kejadian yang ganjil dan biasanya menggunakan kalimat tanya. Dan yang kedua ada orientation,
yaitu pengenalan. Dan yang ketiga ada krisis atau kejadian yang tidak biasa terjadi. Dan yang keempat ada insiden atau kejadian di mana terjadi suatu permasalahan atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda atau kesimpulannya. Language feature, use of exclamation, rhetorical question, and intensifiers. Use of material process to tell what happened. And use of temporal conjunction. Di sini ada contoh dari anekdot teks berjudul Snake in the Butt. Nah, pada kalimat pertama di sini ada kalimat tanya, itu merupakan abstrak, dan kalimat yang kedua merupakan orientation atau pengenalan. Dan kalimat ketiga ada krisis, dan di kalimat yang keempat merupakan insiden, dan di kalimat terakhir merupakan kesimpulan. Types number 12 is news item text. Social function to inform readers, listeners, or viewers about event of the days are considered newsworthy or important. Jadi social functionnya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca, pendengar, atau penonton tentang kejadian pada sehari-hari yang dianggap penting atau patut dijadikan berita. Kemudian generic structure, newsworthy event. Yang pertama, menjelaskan tentang ringkasan dari berita. Kemudian background event atau latar belakang kejadian. Kemudian ada short, yaitu berisi tentang komentar atau saksi kejadian. Kemudian language feature, short telegraphic information about story captured in headline. Use of material process to retell the event, and use of projecting verbal process in source text, and focus on circumstance. Kemudian di contohnya ini, di sini pada kalimat pertama merupakan newsworthy event atau ringkasan dari berita. Kemudian pada kalimat kedua hingga akhir merupakan background kejadian. Dan yang terakhir ada source, merupakan saksi kejadian atau komentar. And the last types is review text. Social function to critique an artwork or even for a public audience. Such work art include movies, TV show, books, plays, opera, recording, exhibition, concert, and ballet. Jadi, tujuan dari review text di sini adalah mengkritik karya seni atau acara untuk khalayak umum. Nah, karya seninya itu berupa film, acara TV, buku, drama, opera, rekaman, pameran, konser, dan balet. Generic structure-nya, yang pertama orientation atau pengenalan. Yang kedua ada evaluation, yaitu memberikan gambaran secara detail tentang mengevaluasinya. Kemudian ada interpretatif, yaitu memberikan suatu pandangan terhadap apa yang direview. Kemudian summary, yaitu memberikan kesimpulan. And language feature, focus on particular participant,
direct expression of opinion through use of attitudinal and use of elaborating and extending clause and group complex to pack the information, and the last, use of metaphorical language. Dan ini contoh dari review text. Yang pertama, pada kalimat pertama merupakan orientation, dan pada kalimat yang kedua merupakan evaluation, dan ini pada kalimat yang paling banyak merupakan interpretatif atau sudut pandang, atau lebih tepatnya reviewnya ya. Dan yang terakhir adalah summary atau kesimpulan. Okay, I think that's all explanation from me. I hope you all understanding. Sorry for mistake pronunciation. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.